bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Tujuan pembelajaran. 1. Aspek spiritual. Mengucapkan rasa syukur atas keberagaman bentuk muka bumi di Indonesia melalui doa syukur. 2. Aspek sikap sosial. Mengubah perilaku menjadi lebih peka dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 3. Aspek pengetahuan dan keterampilan. Siswa mampu menjelaskan mengenai bentuk muka bumi. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. Count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Amatilah peta fisiografis Indonesia berikut ini. Apa informasi yang kalian dapat dari peta tersebut? Dari peta yang kalian amati, bentuk muka bumi Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu dataran rendah, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, serta gunung dan pegunungan. Dataran rendah.
bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Aktivitas yang dominan adalah aktivitas permukiman dan pertanian. Potensi bencana alam yang dapat terjadi di dataran rendah adalah banjir, tsunami, dan gempa. Ciri-ciri daerah dataran rendah. 1. Biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang terletak di pedalaman. 2. Dataran rendah terjadi akibat proses sedimentasi. 3. Dataran ini biasanya tanahnya subur. 4. Dataran rendah mempunyai tekanan udara lebih tinggi. Berikut ini adalah contoh gambar dataran rendah dan aktivitas manusia. Bukit dan perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan air laut. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Aktivitas penduduknya adalah pertanian dengan cara terasering. Ciri-ciri daerah bukit dan perbukitan. 1. Pemukiman tersebar pada daerah tertentu dan membentuk kelompok kecil. 2. Aktivitas pertanian lahan kering mendominasi. 3. Mobilitas penduduk relatif terbatas. 4. Daerah pariwisata sering dikembangkan karena panorama dan suhu udara yang sejuk. Berikut ini adalah contoh gambar bukit dan perbukitan dan aktivitas manusia. Dataran tinggi. Daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini memungkinkan mobilitas penduduk berlangsung lancar seperti halnya di dataran rendah. Aktivitas pertanian juga berkembang di dataran tinggi. Potensi bencana alam di dataran tinggi biasanya adalah tanah longsor dan gempa bumi. Ciri-ciri daerah dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Iklim di dataran tinggi adalah amplitudo suhu harian dan tahunan besar, udara kering, lengas, atau kelembapan udara nisbi sangat rendah, jarang turun hujan. Aktivitas pertaniannya adalah perkebunan sayuran. Berikut ini adalah contoh gambar dataran tinggi dan aktivitas manusia.
pegunungan. Bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Bagian dari daratan yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Ciri daerah gunung dan pegunungan. 1. Datarannya tinggi. 2. Topografinya bergelombang. 3. Cadangan air tanah yang tersedia sedikit. 4. Suhu udara menjadi turun dengan semakin bertambahnya ketinggian. 4. Memiliki udara yang dingin. 5. Ketika udara hangat bertiup ke atas gunung menjadi dingin dan menguap menjadi embun, dan menjadi titik-titik air mengikuti arah angin menjadi hujan atau kristal. Berikut ini adalah contoh gambar gunung dan pegunungan dan aktivitas manusia. Amatilah video bencana alam di Indonesia berikut ini. Pemukiman warga di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir ini terjadi setelah Kali Ciliwung meluap. Lalu bagaimana kondisi rumah warga Kampung Pulo saat ini? Kita akan bergabung bersama Julita Trisnasari dan juru kamera Satria Eko Atmojo. Julita, apakah banjir di Kampung Pulo yang kemarin sempat mencapai 4 meter kali ini atau di pagi hari ini sudah mulai surut? Ya Elisa, pagi ini banjir di sini sudah surut, di mana ketinggian beragam yang lebih dekat dengan Kali Ciliwung mencapai 1 meter, sedangkan yang lebih dekat dengan Jalan Raya Jatinegara Barat hanya mencapai setengah meter atau setinggi lutut orang dewasa. Di mana banjir yang melanda Kampung Pulo dan Kampung Melayu di sini merupakan banjir kiriman dari Bogor, dan tadi malam juga tidak ada hujan yang turun di wilayah ini sehingga tidak semakin memperparah kondisi banjir yang kemarin sempat mencapai 4 meter. Dan di sini warga sudah beraktivitas seperti biasa. Mereka menggunakan sampan yang mereka buat sendiri dari kayu dengan bantuan tali tambang untuk dapat melalui jalan yang hingga kini masih terendam banjir. Dan lagi-lagi mereka mengatakan mereka sudah terbiasa dengan kondisi banjir di wilayah ini, sehingga untuk mengantisipasi banjir yang akan terus datang selama musim hujan di akhir tahun ini, mereka telah mengangkat barang-barang mereka ke lantai 2 rumah. Dan memang rumah-rumah di wilayah ini rata-rata terdiri dari 2 lantai. Elisa. Yulita, lalu bagaimana dengan antisipasi pemerintah terkait dengan menghadapi banjir berikutnya atau banjir susulan yang kita melihat saat ini sudah masuk musim hujan? Ya, dari pemerintah Kota Jakarta Timur hingga saat ini telah membuat tenda pengungsian dan juga posko antisipasi banjir di satu jalur Jalan Jatinegara Barat, sehingga satu jalur di sini ditutup sepanjang kurang lebih 200 meter, dan meskipun jalur ini maksud saya tenda-tenda di sini kosong karena tidak ditinggali oleh warga, namun jalur ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, sehingga jalur ini pun dimanfaatkan oleh warga untuk dapat memarkirkan kendaraannya agar tidak terkena air. Eliza. Baik, terima kasih Julita. Demikian Julita Trisnasari dan juru kamera Satria Eko Atmojo melaporkan langsung dari Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Setelah melihat video mengenai bencana banjir di Indonesia, kemukakan pendapat kalian mengenai video tersebut. Menurut kalian, bencana banjir tersebut berpotensi terjadi di dataran rendah, bukit, dataran tinggi, atau gunung? Apa penyebab terjadinya banjir?
Penyebab terjadinya banjir adalah 1. Penyumbatan aliran sungai ataupun selokan. 2. Penggundulan hutan. 3. Curah hujan tinggi. 4. Sedikitnya daerah serap. 5. Pendirian rumah di sepanjang sungai. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah 1. Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. 2. Melakukan reboisasi tanaman. 3. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. 4. Berhenti membangun perumahan di tepi sungai. 5. Berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar. 6. Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai. Kesimpulannya adalah di Indonesia terdapat 4 bentuk muka bumi, yaitu dataran rendah, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dan gunung dan pegunungan. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Perbedaan keadaan fisiografis menyebabkan perbedaan terhadap aktivitas manusia. Untuk lebih memahami mengenai materi ini, kalian dapat mengamati keadaan lingkungan kalian dan aktivitas penduduk sekitar.